cuaca. Tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 untuk kelas 3 sekolah dasar. Hai anak-anak, tetap sehat ya. Gunakan masker dan jaga jarak. Stay at home. Yuk kita mulai pembelajaran kita. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari, cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga, masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 bagian telur dadar. Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 4/16 bagian timun. Wah, ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapat 2 dari 6 potong. Ini sama artinya masing-masing mendapat 2/6 bagian sosis. Sekarang kerjakan tugasnya ya. Tulislah lambang pecahan untuk soal-soal berikut ini. Kerjakan di buku tugasmu ya. Edo menghampiri teman-teman saat istirahat. Edo menunjukkan sebuah cerita pada buku yang dibawanya. Yuk kita membaca dengan nyaring. Cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang disuarakan keras. Jadi, keraskan suaramu saat membaca nyaring. Kita mulai membaca ya. Judulnya, Persahabatan Matahari dan Awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari, matahari terlihat kesal. "Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi," ucap matahari. "Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku?" tanya awan. "Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin," jawab matahari. "Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin? Mengapa engkau yang kesal?" tanya awan. "Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari sinarku sangat terik.
Mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain. Setelah membaca cerita persahabatan matahari dan awan, jawablah pertanyaan berikut ini. Tulis pertanyaan dan jawabannya pada buku tugasmu. Benny sangat senang membaca cerita persahabatan matahari dan awan. Yuk kita bantu Benny menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dari cerita itu. Buatlah kotak beserta huruf-hurufnya, kemudian temukan kata-katanya, lalu diberi warna pada kata-kata yang kamu temukan. Kerjakan di buku tugasmu. Awan memang baik hati. Ia memahami keadaan hati matahari sahabatnya. Yuk kita bernyanyi lagu Awan Putih. Tentu akan membuat awan merasa senang. Perhatikan iramanya agar lagu terdengar indah. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada pembelajaran 4. Disimak baik-baik ya. Siti, Dayu, dan Lani bermain kumpul kata. Begitu banyak kata berserakan di meja. Mereka akan mengumpulkan kata-kata tentang cuaca. Ayo kita bantu mereka mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Siti, Dayu, dan Lani melanjutkan diskusi. Mereka berdiskusi tentang asal daerahnya, daerah yang menjadi asal-usul orang tua mereka. Dayu berasal dari Bali, Siti berasal dari Padang. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda. Tahukah kamu makanan dan minuman khas daerahmu? Apa nama makanan dan minuman yang enak dinikmati pada saat cuaca hujan? Biasanya saat hujan kita menyantap makanan atau minuman yang menghangatkan tubuh. Yuk kita buatkan datanya, data makanan dan minuman yang disantap saat cuaca hujan. Makanan khas sesuai daerah asalmu juga boleh. Ibu berikan contohnya satu ya. Misalnya nama siswa diisi dengan Siti. Daerah asal Siti adalah Padang. Makanan khas Padang di saat hujan adalah soto Padang hangat-hangat. Nikmat.
Makanan dan minuman khas Indonesia sangat beragam, dapat dinikmati dalam berbagai suasana dan cuaca, termasuk yang disantap saat cuaca hujan. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan untuk hal ini. Kita memiliki beragam suku bangsa. Kita juga memiliki beragam budaya. Kita pun memiliki beragam jenis makanan dan minuman. Udara setelah hujan masih terasa dingin. Ayo kita melakukan aktivitas yang dapat menghangatkan tubuh. Ayo kita lakukan gerakan meniru kapal terbang. Kapal terbang tetap seimbang walaupun tertiup angin. Lakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Lakukan gerakan meniru kapal terbang ini bersama adik, kakak, atau orang tuamu. Berikut langkah-langkah melakukannya. Perhatikan baik-baik ya. Selamat mencoba. Demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan subscribe-nya. Oke.